Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Beni. Mas Beni di Cirebon menceritakan tentang satu kejadian horor sewaktu Mas Beni itu dari masih kecil ya. Dari masih kecil itu sekitar tahun 90-an. Nah, waktu itu Mas Beni masih SD kelas 4. Dia itu diajak sama orang tuanya jalan-jalan ke daerah Bandung, ke daerah Bogor, itu buat wisata ya. Nah, terakhir ujungnya itu ke Jakarta, ngeliat Monas waktu itu. Setelah jalan-jalan ke Bogor, ke Bandung, terus terakhir ke Jakarta itu, dari Jakarta pulang naik kereta menuju ke Cirebon. Nah, waktu turun dari kereta, ini entah pokoknya gelap lah, seingatnya Mas Beni itu gelap, nggak tahu malam, nggak tahu pagi, pokoknya gelap waktu itu. Nah, turunlah si Mas Beni tadi sama keluarganya. Nah, di stasiun itu ada suara itu apa namanya? Ambulan kayaknya. Kalau nggak ambulan ya suara polisi itu. Itu dari jalan tol karena kebetulan kebawa angin ke sini suaranya itu ya ikut masuk barangkali ya. Nggak apa-apa wis buat rame-rame. Ini sekarang udah setengah 12. Sepertinya setengah 12 malam di sini angin juga mulai sembripit. Mungkin sama kayak sembripitnya yang dialami Mas Beni. Turun dari kereta itu hawa dingin, angin itu banyak waktu itu, dan di stasiun itu Mas Beni melihat ada seorang perempuan memakai pakaian serba hitam. Itu mirip kata Mas Beni yang di film apa sih ya? Film itu loh, film horor. Kok lupa lagi judul filmnya? Ya film horor yang Insidious ya kalau nggak salah ya. Itu yang perempuan yang pakai ada kayak semacam cadarnya begitu. Nah, itu seperti itu. Dia duduk di sana, ya mau ngomong sama ibunya, Bu, itu siapa? Cuman Mas Beni nggak jadi. Dia itu cuman ngeliatin gitu kan, sambil ngantri orang-orang itu mau pada keluar. Nah, lagi ngeliatin itu, si sosok nenek itu tuh nengok ke arahnya Mas Beni. Dia pun ketakutan ya karena masih kecil, apalagi tuh serem. Di stasiun ada kursi panjang kan, kursi panjang klasik itu, duduk di situ sendirian, nggak bawa tas, nggak bawa apa, cuman duduk aja, mukanya ketutup itu kain tipis. Dia ngelirik ke arah Mas Beni dan Mas Beni tahu bisa merasakan hal itu, langsung meluk ibunya kan. Nah, kenapa gitu kan, ditanya sama ibu, Bu gendong ya, akhirnya digendong sama bapaknya gitu kan. Kenapa sih, udah besar, udah minta gendong. Aku takut Pak, aku takut. Aku tadi ngeliat setan, kata Mas Beni. Setan apa? Itu ada yang duduk di sana di kursi. Bapak itu sempat nengok ke situ, nggak ada siapapun di sana. Orang nggak ada, udah setannya udah pergi, kata bapak itu begitu. Dan akhirnya wis pulang kan ke rumah. Nah, saat pulang ke rumah, Mas Beni itu ngerasain nggak nyaman banget, bener-bener ketakutan waktu itu, kayak masih kebawa lah bayangan-bayangan si sosok perempuan tadi itu sampai rumah. Dia mau tidur ya susah, kebayang terus, keinget terus. Itu sampai malam jam berapa Mas Beni nggak tahu. Dia itu nggak tidur-tidur, yang ada itu takut, sampai beberapa kali bangunin ibunya, Bu bangun Bu, kenapa, ada apa? Aku takut Bu, aku takut. Jadi kamu takut kenapa? Ditanya sama ibunya. Gak tahu Bu, aku takut ada itu yang di stasiun, katanya begitu kan. Nah, ibunya kan nanya, emang di stasiun ada apa? Aku ngeliat Bu, ada, gak tahu, ibu-ibu pakainya hitam semuanya, mukanya ditutupin Bu, terus ngeliatin aku, kata Mas Beni. Wis udah, ndak usah dipikirin ya gitu. Itu ya orang mau naik kereta, katanya mau ke Semarang sana. Ibunya juga jawabnya asal ceplos aja waktu itu, mau ke Semarang sana, udah sekarang kamu tidur, udah malam ini.
Tapi aku takut Bu, sudah sini tak peluk. Akhirnya dipeluk sama ibunya pun masih takut, nggak tahu kenapa. Dan ya mungkin karena capek, kelelahan, Mas Beni pun akhirnya tidur. Teman-teman sambil ini ya, malam-malam ini jahe susu biar anget. Monggo. Nah ini akhirnya ketiduran si Mas Beninya. Keesokan paginya dia pun jatuh sakit. Mungkin ya karena kecapean di perjalanan sebelumnya, dia jatuh sakit. Dan setelah sakit itu, ketakutannya itu benar-benar menjadi-jadi. Selama 2 hari Mas Beni sakit, dia itu sering didatengin, dia itu sering melihat sosok perempuan itu yang duduk di sana, yang duduk di kursi panjang stasiun itu, tahu-tahu udah berdiri di dalam kamar di situ. Siang-siang Mas Beni habis tidur kan, dia bangun langsung ngelihat si sosok itu, ya yang ada teriak-teriak, nangis, kejer, ketakutan, minta ditemenin. Nanti kayak gitu tidur lagi, nongol ada, tahu-tahu dia itu duduk di pinggiran kasur di sana. Itu cuman begini doang. Ya mukanya kan samar-samar ya, nggak terlalu kelihatan jelas. Itu tuh seperti itu. Ya Mas Beninya ketakutan sampai 2 hari itu didatengin. Dan setelah 2 hari memang sakitnya itu agak mendingan. Nah begitu udah agak mendingan, bayangan itu pun pergi. Maksudnya udah rasa takutnya itu udah mulai berkurang. Nah cuman itu butuh waktu memang sedikit lebih lama, meskipun rasa takutnya itu mulai berkurang. Sampai kurang lebih sekitar 2 minggu baru bener si Mas Beni itu udah mulai kembali ceria lagi, udah nggak terlalu inget dengan apa itu ya, sosok itu ya, udah kembali normal lah seperti anak-anak yang lain. Dan waktu pun berjalan sampai Mas Beni itu SMA. Saat dia SMA, ini nggak tahu ya sebutin tahunnya atau enggak, mungkin kemungkinan sih sekitar tahun 2000-an kali ya SMA itu, mungkin narator juga nggak sempat ngitung, Mas Beni juga nggak nyebutin. Nah pokoknya dia itu SMA. Waktu itu lagi-lagi Mas Beni itu naik kereta dan turun di stasiun Cirebon di situ. Waktu itu malam, sekitar ya antara jam 8 jam 10 lah, belum malam banget ya. Kereta berhenti, Mas Beni pun turun. Rame banyak penumpang dan dia pun jalan seperti biasa, rute yang sama seperti yang dilalui Mas Beni saat masih kecil. Nah, dia nengok ke arah kursi panjang, dan kursi panjangnya posisinya itu nggak beda jauh dengan saat Mas Beni masih kecil. Dan di situ kaget Bu, dia tuh hampir jatuh lemes gitu ya. Langsung shock setelah melihat ada perempuan yang pernah dia lihat waktu kecil itu kembali duduk di kursi panjang itu. Mas Beni pun nggak ngeliatin, dia tuh langsung buang muka begitu kan. Tapi namanya rasa penasaran itu nggak ada obatnya gitu ya, kayak refleks begitu aja nengok ke arah perempuan itu. Dan begitu nengok, posisi perempuan itu udah ngelihat, posisinya kepalanya itu udah nengok arahnya Mas Beni, cuman kan memang mukanya ketutup ya. Wah dia perasaan itu udah enak banget, aku pengen cepet-cepet sampai rumah, aku pengen cerita sama orang tua dan sebagainya. Buru-buru islah pulang. Sampai di rumah, begitu sampai di rumah, ceritalah sama bapak sama ibunya. Pak Bu, dulu inget enggak waktu aku masih kecil itu kan aku pernah ketakutan begini Bu. Iya masih ingat, kamu itu dulu kayak orang yang kesambet, kata orang tuanya ya, kamu begini-begini. Nah Pak, aku tuh tadi ngeliat lagi Pak, itu di stasiun Pak. Nyalain rokok dulu bentar, mohon izin ya. Aku ngeliat lagi Pak di stasiun Pak. Lah masa sih, kata bapaknya. Bener Pak, sumpah aku ndak bohong gitu kan. Akhirnya wis cerita begitu, ya namanya udah agak lumayan cukup gede ya, udah kayak sepintas lalu gitu doang. Dan akhirnya udah Mas Beni pun mau istirahat, capek juga habis perjalanan itu ya, perjalanan malam. Nah sebelum istirahat
dia kan naruh tas dulu, mau cuci kaki, cuci muka dan sebagainya, sikat gigi lah seperti biasa. Dia itu menuju ke belakang sampai udah selesai. Bapak sama ibunya itu udah masuk ke kamar, tapi itu tadi dia tuh bergidik ngebayangin sosok itu kok ada di sana lagi ya. Nanti kalau muncul di rumah bagaimana ya. Begitu Mas Beni masuk dari ruang belakang menuju ke ruang tengah, sosok itu udah berdiri di sana. Di ruang tengah, di salah satu sudut di situ gitu. Langsung Mas Beni itu nggak pakai lama, dia langsung teriak-teriak gitu, langsung gedor kamar bapak sama ibunya. Lari ke sana, masuk di situ, Pak Bu, aku mau tidur di sini, aku mau tidur di sini. Loh, emang kenapa Ben? Emang kenapa? Aku ngelihat lagi Pak sih setan yang waktu aku kecil Pak, aku ngelihat lagi Pak. Kok bisa seperti itu? Di mana? Kata bapak. Itu Pak lagi berdiri di ruang tengah. Bapaknya pun ke sana kan ngecek. Ya, tidak ada apa-apa waktu itu. Pak, aku takut Pak. Bener sumpah aku takut. Itu kayak saat Mas Beni ngegambarin apa yang dia lakukan. Cara dia ngomong ke orang tuanya atau apa. Mungkin saking takutnya ya, berada di puncaknya. Cara ngomongnya itu kayak udah nggak kekontrol, kayak anak kecil waktu itu. Nah, aku takut Pak, aku wedi Pak, aku takut. Ya sudah ditenangin, akhirnya dipeluk sama ibunya gitu. Ya sudah di sini, sudah kamu tidur sini. Akhirnya apa? Malam itu mereka pun tidur bertiga dan untungnya alhamdulillahnya malam itu dilewatin sama Mas Beni itu dengan lancar, dengan sempurna, tidak ada gangguan apapun sampai keesokan paginya. Dia mau ada acara, mau ketemu sama temannya, mau main ke rumah temannya. Dia pun naik sepeda motor. Keluar sekitar jam 9 pagi. Pikirnya Mas Beni kan ya semua baik-baik aja. Ayo ini pagi-pagi jam 9 ada matahari. Setan takut gitu kan, kayak vampir gitu. Pikirnya Mas Beni itu simple. Dia pun keluar naik sepeda motor ke sana menuju ke tempat temannya. Ngelewatin sebuah pasar. Dia nengok ke arah pasar itu. Dan dia itu melihat perempuan dengan pakaian hitam itu berdiri di sana di depan pasar. Panik, kaget kan. Motor itu langsung digas dan Mas Beni kehilangan kendali. Akhirnya mengalami kecelakaan tunggal. Cuman dia itu nabrak pohon di pinggiran di sana ya. Untung nggak terlalu parah lah intinya. Motor ada kerusakan sedikit, Mas Beni pun jatuh cuman lecet-lecet doang. Itu ditolongin sama warga dan akhirnya udah Mas Beni pun lanjut jalan lagi gitu ya. Karena memang cuman lecet-lecet begini doang, cuman jalannya bukan menuju ke tempat temannya, melainkan pulang ke rumah. Nah begitu pulang ke rumah orang tuanya kan kaget, "Loh Ben, kamu kenapa? Kok seperti ini?" "Pak, Bu, aku ngalamin kecelakaan." "Karena apa?" "Karena aku ngelihat sosok itu lagi," katanya. "Loh kok bisa seperti itu ya Ben ya? Kenapa ya?" Nah dari situlah bapaknya itu mulai nyari tahu. Udah bapak tak nyari tahu dan bapak pun ngomong gitu kan, "Kenapa? Sepertinya ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ringan. Karena ya kamu kecelakaan gara-gara kejadian ini." Jadi ya bapak coba nyari tahu lah. Akhirnya apa? Nggak tahu bapak itu nyari tahu kemana. Pulang-pulang bapak itu bawa info. Pertama ngobrol sama ibunya, nggak langsung ke Mas Beni. Jadi intinya akhirnya diceritakan ke Mas Beni juga, ngobrol bertiga sama orang-orang yang lain di situ, kakak adiknya ya. Jadi ternyata itu ada cerita dari zaman dulu, dari zaman kakeknya. Nah, orang dulu itu kan memang banyak yang menikah lebih dari sekali ya. Maksudnya istrinya itu lebih dari satu. Nah, dulu kakekmu Ben itu pernah menikah dengan, itu udah nikah sama nenekmu intinya. Dan setelah udah nikah sama nenekmu, ya namanya orang dulu begitu ya, itu banyak yang nikah lebih dari satu. Nah, menikah lagi kakek itu dengan seorang perempuan. Dan saat menikah dengan perempuan ini, ya wis udah diterima aja gitu ya. Keluarga ya marah cuman sebentar. Lanjut lagi menikah dengan perempuan ketiga. Nah, perempuan ketiga ini barulah keluarga itu benar-benar marah.
nggak terima intinya. Mohon maaf, tak ralat, bukan kakek buyutnya, berarti bapaknya kakek. Nah, itu bukan kakeknya persis. Nah, itu banyak marah, pada marah semua intinya lah, nggak terima gitu. Kenapa? Karena perempuan yang dinikahi oleh mbah buyutnya Mas Beni itu adalah seorang dukun. Dia itu memang keturunan campuran ya, katanya sih blasteran seperti itu. Mukanya itu agak-agak sedikit bule, perawakannya itu tinggi, badannya kurus dan tinggi gitulah, semampai, cantik dan cuman itu nggak terimanya karena apa? Dia itu adalah seorang dukun, dan dukunnya itu dukun yang ya dukun hitam, ilmu hitam seperti itu ya. Nggak tahulah tugasnya itu nyantet atau apa, pokoknya prakteknya tuh seperti itu. Dan keluarga itu pada nolak semua, sampai udah kakek pun nggak dengerin itu, kakek buyut itu ya sudah, kawinin aja, nikahin aja intinya kan. Ya wis, mau kayak gimana lagi. Sampai suatu hari nenek buyutnya si, ya tuh kan lupa lagi namanya siapa, biasa namanya tak ganti ya, mungkin efek ngantuk kali ini, udah malam banget. Mas Ferry, wis lah tak ganti Mas Ferry, nanti juga ketemu lagi biasanya namanya. Terima kasih kawan-kawan yang kemarin sudah ngingetin pakai papan tulis atau apa gitu ya. Terima kasih, cuman nggak sempet gitu ya, memang nggak sempet. Dan biasanya ya ingat, lupa itu ya jarang-jarang gitu kan. Cuman ini karena mungkin udah lumayan cukup ngantuk, seharian capek juga, dan ya wis lah, nikmatin aja ceritanya. Wis, namanya tak ganti biar nggak ribut, namanya tuh Mas Ferry. Cerita itu gara-gara mundur sih ya ke belakang. Itu cerita nenek buyutnya kan. Nah, ini marah, bener-bener marah ketika apa? Si kakek buyutnya, ini neneknya si Mas Ferry lagi sakit, malah mbah buyutnya pulang ke situ membawa perempuan tadi. Itu semua keluarga itu marah, benar-benar marah, dan akhirnya apa? Terjadi keributan, dan si perempuan itu akhirnya dimasak sama keluarganya si Mas Ferry ini. Dan warga kan juga melihat, kesulut emosi juga, pada ikut-ikutan, dan akhirnya sudah kena hajar, kena apa, dan yang lain-lain lah intinya, sampai nggak meninggal waktu itu, cuman parah lah, kondisinya itu parah, dan akhirnya dibawa pulang lagi ke sana kan, dibawa pulang ke rumahnya. Nah, begitu dibawa pulang ke rumahnya, memang kondisi perempuan itu tuh sakit setelah itu. Ya sakit, bener-bener sakit gara-gara digebukin itu, mungkin ada yang rusak di organ dalam atau apa gitu ya. Nah, itu sakit, sering muntah darah dan sebagainya, sampai akhirnya 2 minggu kemudian si wanita itu pun meninggal. Ya, warga tentu saja menyesal begitu ya, cuman zaman segitu, zaman kan gak ada urusan sama petugas seperti itu, jadi meninggal ya udah meninggal, intinya kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Semenjak meninggal tadi, kakek tentu saja marah, kakek buyutnya itu ya akhirnya pergi kan dari rumah. Neneknya si Mas Ferry itu sakit, kakeknya pun pergi. Ya, keluarga itu rasanya itu jadi ndak enak, udah ditambah lagi dengan ada rasa penyesalan juga, kok sampai meninggal itu ya. Dan ternyata ada seseorang tetangga yang datang ke rumah menceritakan kalau kakek buyutmu itu, kalau bapakmu itu ngomong sama ini ya, sama kakeknya Mas Ferry berarti ya, bapakmu itu kesini membawa perempuan tadi itu tuh buat ngobatin nenekmu katanya. Soalnya yang bisa ngobatin itu ya si ini, katanya nenekmu tuh sakitnya ndak wajar. Ada yang guna-guna zaman dulu ya,
ada yang guna-gunain supaya muncul fitnah. Jadi dibikin kesan, oh dia sakit gara-gara istri barunya yang seorang dukun, mau diarahkan ke sana. Dan akhirnya si ini dibawa ke situ mau ngobatin neneknya, tapi ternyata keluarganya Mas Ferry itu udah salah paham gitu ya, dan akhirnya ya ngorbanin si perempuan tadi. Dan menurut cerita dari itu, dari beberapa orang yang memang mengenal si perempuan dengan pakaian hitam, oh ya memang pakaiannya tuh hitam terus, sama saya juga gitu ya, itu pakaiannya tuh hitam terus kayak gitu. Dan apa ya, dia itu sebenarnya orangnya tuh baik banget, orangnya itu pemalu, bahkan ya itu saat datang ke rumah pun nunduk kayak gitu ya, bukan yang pecicilan atau apa, itu orangnya tuh nunduk diem gitu, malah kayak gitu diperlakukan seperti itu. Nah ini cerita masa lalunya tuh seperti itu, dan dihubung-hubungin dengan Mas Ferry ya, kok beberapa kali didatengin dan sebagainya. Ini menurut orang pinter juga berdasarkan informasi dari bapaknya itu. Jadi si Mas Ferry itu ada sesuatu yang beda intinya. Banyak yang bilang, orang-orang tua terutama, Mas Ferry itu sangat mirip dengan Mbah Buyutnya dulu. Dari perawakannya, dari suaranya gitu ya. Itu ada beberapa orang yang sempat itu ya ngelihat kakek buyutnya Mas Ferry, cuman waktu itu dia masih kecil atau bagaimana, tapi masih ingat, kamu tuh mirip sama Mbah Buyutmu loh, perawakan dan sebagainya. Itu banyak yang ngomong seperti itu. Dan ada yang bilang mungkin perempuan dengan pakaian hitam itu kangen sama ini kali, sama suaminya, dan ya karena kamu mirip makanya kamu didatengin, ada yang bilang seperti itu. Dan ada sesuatu yang lain intinya yang bikin sosok tersebut itu tertarik sama Mas Ferry. Cuman bapak sendiri nggak bisa menjelaskan. Cuman solusinya bagaimana? Solusinya ya ndak ada, kamu sendiri yang ngelawan, intinya begitu kan. Kamu hadepin lah, katanya begitu kan. Akhirnya sudah, Mas Ferry pun ndak ada pilihan, dan dia itu masih terus ngalamin itu, sering dikasih lihat, sering diliatin gitu ya, si sosok tadi. Cuman ya begitu, ternyata apa, dia tuh cuman diem aja, dia tuh nggak ngapa-ngapain. Dan dari sana makin sering ketemu, nggak cuman di rumah, bahkan di tempat-tempat luar gitu, ke mall aja sosok itu tuh ngikutin. Waktu itu Mas Ferry sama teman, ada teman, ada laki-laki, ada perempuan gitu, rombongan datang ke suatu outlet di sebuah mall di sana, di Gerage mungkin kali ya. Nah di situ dia lagi milih-milih kaos kan. Nah si sosok perempuan ada di situ di dalam sana. Mas Ferry kaget, cuman enggak apa-apa, dia tuh cuman ngeliatin gitu, yang dari balik kainnya itu tampaknya dia senyum. Dan Mas Ferry pun mulai mempelajari mukanya tuh seperti apa sih. Mukanya mancung katanya, kulitnya tuh putih, kontras dengan bajunya yang hitam. Dan ya akhirnya Mas Ferry mau nggak mau harus membiasakan lah. Aku harus membiasakan dengan kehidupan seperti itu. Cuman saat udah muncul keberanian, dia itu kepengen ngajakin ngobrol, berkomunikasi atau apa gitu ya. Setelah sampai dia udah kuliah gitu kan. Mas Ferry kuliah sendiri tuh di Bandung sana. Pun di sana ditemuin. Tapi apa? Saat dia mau ngajak berkomunikasi atau apa, udah ada keberanian ya. Sosok itu tuh nggak pernah bisa. Jadi dia saat didatangi, dia tuh akan mundur. Itu akan mundur makin menjauh dan nanti menghilang. Tahu-tahu nongol lagi. Giliran didatangi menghilang. Ya sampai sekarang sosok itu sesekali itu masih muncul. Cuman ya begitu Mas Ferry tibanya ya sudah, cuman cuek begitu doang. Dia tuh nggak mau ngapa-ngapain atau apa, orang dideketin juga dianya pergi. Giliran akunya diem malah dia datang. Ya itu aja satu cerita dari Mas Ferry yang lupa namanya tadi ya, mohon maaf. Terima kasih Mas Ferry atas ceritanya. Ini narator udah ngantuk berat gitu kan. Terima kasih, anginnya silir-silir soalnya dingin enak. Terima kasih kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support.
dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat, ya ditunggu aja pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.